Wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'una al-kiram wal mustama'at rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah memberi kita kesempatan dan anugerahnya sehingga kita pada pagi hari ini sempat datang kemari sama-sama untuk melakukan salat berjamaah bersama-sama. Semua pihak yang telah berhadir atas nama orang-orang tua di sini mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah memberikan keberkahan terus-menerus untuk masa-masa akan datang, kerana urusan-urusan kami selama ini yang tak sanggup kami kerjakan telah dibantu oleh banyak teman sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Pak Ibrahim untuk melaksanakan kegiatan Jumat Berkat sampai akhir masa, insya-Allah. Pada kesempatan yang pendek ini saya ingin pada pagi ini menjelaskan satu tuntunan Nabi kepada kita sekalian. Tuntunan mana yang membuat kita ini bisa terselamatkan daripada gangguan syaitan. Ini didasarkan kepada hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla 'ashru riqabin wa kutibat lahu mi'ata hasanatin wa muhiyat anhu mi'ata sayyatin wa kanat lahu hirazan minasyaitan yawmahu dhalika hatta yamsiya walam ya'ti ahadun afdala mimma jaa bihi illa rajulun aksara minhu rawahul Bukhari. Hadis ini dikutip dari kitab Tajridus Sharih juz 2 hadis ke-2156 halaman nomor 86. Di tempat lain Allah berfirman, bahagian daripada ini yang akan dijelaskan nanti. Allah berfirman, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wal rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Penghujung daripada surat Al-Hasyr, surat 59, ada di juz 28. Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai hamba Allah selalu tidak selamat daripada tipuan syaitan. Syaitan itu ada yang nampak, ada yang tidak. Syaitan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, manusia. Ada manusia yang berubah jadi syaitan, dan ada syaitan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Syaitan itu dari awal sudah mendapat laknat Allah
Kerana dia ingkar kepada Allah ketika Adam menyuruh malaikat sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Adam. Sedangkan si iblis, bahagian daripada syaitan ini, tak mau tunduk, tak mau sujud. Mereka takabur, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Saudara kita ini tidak luput dari gangguan syaitan setiap saat, setiap hari. Ketika pada diri manusia ada sifat dengki, dalam bahasa Aceh, ada sifat takabur, ada sifat yang tak mau kompromi, mau menang sendiri, ada sifat yang namanya pongah, tamak, loba, merasa diri hebat, merasa diri lebih pandai, merasa diri lebih sempurna, merasa diri hebat dengan jabatan dan sebagainya. Itu semua adalah pengaruh-pengaruh syaitan yang mengganggu kita setiap saat. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kita satu buah bacaan, yang bacaan itu memang dibacanya mudah tapi nilainya tinggi. Sehingga di sini dikatakan oleh Nabi, hadis daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali itu ucapan itu mudah dibaca. Bacanya 100 kali, mi'ata marrah. Apa yang memberi faedah? Karena talu adalah aslu diqabin. Itu nilainya sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Budak itu memerdekakan budak. Sekarang memang tidak ada budak lagi, tapi dulu di masa Nabi budak itu ada, karena itu sebagai bagian daripada pampasan perang. Orang yang dikalahkan jadi budak, yang ditangkap yang tidak mati jadi budak, istrinya jadi budak, suaminya jadi budak. Banyak hal yang dalam agama ketika orang melakukan pelanggaran agama, Nabi menganjurkan memerdekakan budak. Fakul raqabati. Sampai orang yang tersalah pada puasa, bermakna yang melakukan pelanggaran berhubungan dengan suami istri di bulan Ramadan, memerdekakan budak. Fidyahnya itu. Jadi nilai pertama disebutkan oleh Nabi di sini, sama nilainya dengan memerdekakan aslu riqabi, 10 orang hamba saya yang dimerdekakan. Satu orang saja memerdekakannya cukup banyak pahalanya, apalagi sampai ketinggal 10 orang. Wa kutibat lahu ada hasanah. Dia dituliskan oleh Allah mi'ata hasanah, 100 kebaikan, dapat poin 100, ganjarannya 100. 100 itu kan angka banyak, 100.000, 100 juta. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan hapus dosa 100 dosa, sayyi'ah kejahatan. Pengertiannya dosa-dosa itu dihapus, 100 poin dosa dihapus dengan bacaan tadi. Lalu yang paling terkait dengan bicara kita ini, wa kanat lahu hifzan minasyaitan. Bacaan tadi dapat memberi pengaruh, melindungi diri dari syaitan atau terlindungi diri dari syaitan. Syaitan tidak bisa datang mengganggu. Untuk kapan? Untuk hari di mana kita mengucapkan 100 kali kalimat tadi. Untuk hari fi yaumin, di hari dari pagi hanta yumsia sampai sore, bebas dari gangguan syaitan. Ini hadis Nabi.
Seperti betul ini, bebas dari gangguan syaitan. Sehingga dikatakan oleh Nabi, dan tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada membaca ini, kecuali ada orang yang lebih banyak berbuat kebaikan daripada itu, baru ada tambahan nilai lagi. Kalau cuma itu yang lebih tinggi kebaikannya. Kalau tidak ada amalan yang lebih hebat, tidak ada tambahan kebaikan. Jadi nilainya terlalu tinggi. Memang ucapan la ilaha illallah itu nilainya terlalu tinggi, sampai kita ini bisa bebas daripada azab neraka. Ini dijelaskan di sini, bebas daripada gangguan syaitan. Jadi syaitan itu ada dua macam. Ada syaitan yang tidak bisa nampak, yang selalu mengganggu kita kerana Allah. Kerana syaitan sudah ketika Allah menyatakan kamu ini rajin ya, disiksa. Allah begitu, ya Tuhanku, beri kami kesempatan dari sekarang sampai hari kiamat mengganggu manusia, mempengaruhi manusia. Kalau kita petro, sengketa, marah, itu adalah sudah masuk syaitan ke dalam tubuh kita. Nak mau bersatu, nak mau dengar pendapat orang yang bukan cuma pendapat aku lebih hebat, aku lebih pandai, aku lebih berkuasa. Ini gangguan syaitan yang telah mengganggu kita tanpa dirasa. Dia tidak bilang sama kita, saya mengganggu anda ya. Tak pernah bilang begitu. Cuma dia berusaha. Makin hebat orangnya, makin syaitan yang berat itu. Makin pandai orangnya, syaitan yang mengganggu juga syaitan yang pandai, sehingga bisa terpengaruh. Sehingga siapapun orangnya sampai dengan sekarang, walaupun dia sudah memahami, mengambil hak yang bukan hak dilarang, mengambil hak rakyat, hak saudara-saudara kita, hak teman-teman kita yang bukan hak, itu adalah zalim. Dari membagi-bagi harta warisan sampai dengan bagi-bagi apa saja, terima-terima apa yang kita katakan sekarang, suap, korupsi. Berapa banyak orang-orang gede tingkat sampai tingkat kepala kampung itu memang orangnya agak miskin, kepala kampung, kepala desa. Dari sana mulai orang mengambil uang negara, hak rakyat, sampai dengan menteri. Berapa banyak camat, berapa banyak gubernur di seluruh Indonesia yang terkena, pejabat-pejabat, kepala-kepala dinas yang terkena, sampai dengan ke dunia perguruan tinggi pun dicampuri oleh syaitan. Di Lampung, Sumatera bagian selatan, rektor dan bersama stafnya dipengaruhi ketika ada ujian itu, disogok, luluskan anak saya ini, imbalannya tertangkap semuanya akhirnya. Begitulah pengaruh syaitan sangat besar. Orang jatuh ke dalam prostitusi, perzinaan, melakukan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sekarang, semuanya pengaruh syaitan. Oleh karena Nabi sengaja mengajarkan kita ini caranya untuk membebaskan kita dari gangguan syaitan. Ini satu perkara, tapi ada perkara lainnya yang juga dianjurkan Nabi untuk membacanya, semacam doa juga kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi bi kalimatillahi tammat min kulli khalqin. Lindungi aku, a'udzu billahi bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli khalqin, dari semua ciptaan Allah yang mengganggu, yang membuat kita terganggu. Cara yang lain diajarkan Nabi, kita disuruh baca a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Baca 3 kali. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim, dibaca 3 kali.
A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Lalu kita baca ini ayat yang penghujung daripada surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Satu ayat. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar subhanallahi amma yusyrikun. Ayat berikutnya huwallahu alladzi huwallahul bari'ul musawwirul asmaul husna lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. 3 ayat di penghujung surat Hasyr. Kali baca tadi didahului oleh a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu baca ayat ini. Senjata untuk kita. Syaitan bukan diperang pakai parang, pakai pelor, pakai tembakan, bagaimana usaha sampo itu, kambo itu, menembak beribka itu. Bukan dengan itu, bukan itu senjatanya. Inilah senjatanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan senjata itu kita terselamatkan sekurang-kurangnya untuk hari itu. Yaumin hatta yusya. Kita baca pagi, selamat kita sampai sore. Kalau malam mungkin tak begitu banyak pengaruh, tak begitu banyak godaan. Tapi kalau siang, godaan banyak. Mata kita mata kita berbuat dosa, melihat yang dilarang. Telinga kita berdosa juga, mendengar yang dilarang. Mulut kita bicara juga hal-hal yang menyakitkan perasaan orang lain. Jadi dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, bisa-bisa dosa hati. Sifat-sifat yang dengki itu, sifat-sifat yang mazmumah tercela itu datang daripada gangguan syaitan. Syaitan yang mendorong kita lakukan ini, lakukan itu. Sehingga terjebak, terpengaruh, terjerembab. Cuma masih untung kerana Allah setelah kita berbuat salah memberi kesempatan bertaubat, minta ampun. Kalau sudah taubat, pekerjaan itu tidak akan diulang lagi. Pekerjaan yang maksiat tidak akan diulang lagi. Ini senjata yang ampuh. Nabi tidak memberi kita kampa atau majani atau senjata yang namanya pedang. Bukan itu lawan syaitan. Ini lawan. Mau kita hirzan, lahu hirzan min syaitan, terlindungi di syaitan, baca ini, amalkan ini. Hal yang tidak berat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia esa, la syarikalah, tidak ada serikat baginya. Lahul mulku, baginya punya kekuasaan. Walahul hamdu, untuknya puji. Yuhyi wa yumiit, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas segala sesuatu. Sudah. Kekuatan Allah melebihi kekuatan siapapun yang mengenali makhluknya. Maka ditutup dengan doa yang semacam tadi. Baca A'udzu billahi qudrati 3 kali, baca 3 ayat penghujung daripada surat Al-Hasyr, surat yang ke-69 di juz ke-28. Ini senjata. Jadi insyaAllah pagi ini saya telah memberikan bapak-bapak senjata yang dipakai Nabi. Kita pakai semua, kita amalkan semua. Tapi bacanya 100 kali. Kan dah pada 100 kali. Kalau dihitung 5 menit dah sampai 5 menit, 2,5 menit. Ini tasbih kita yang 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian, senjata-senjata yang
ajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para ahli tasawuf, sejadah-sejadah itu ampuh untuk kita laksanakan. Jumat ini hari Jumat. Hari Jumat anjuran agama, anjuran Nabi, kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau Bapak mungkin hari ini baca salawat sampai alfu marat, 1000 kali. 1000 kali. Hari ini baca Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Supaya Allah kependek-pendek itu 1000 kali. Pakai ini sekarang alat ini, ada alat perekam ini. Tekan-tekan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau besok hari Sabtu yang dianjurkan baca oleh ulama tasawuf kepada kita, istighfar, astaghfirullahaladzim 1000 kali. Hari Minggu baca apa bacaannya? Hari Senin baca la haula wala quwwata illa billah. Kalau Kamis subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya Allah. Udah baca ya hayyu ya qayyum. Hari Minggu ya hayyu ya qayyum. Kita baca 1000 kali. Nah, agak lama bacaannya. Cuma kita mengambil kesempatan. Bapak Ibu sekalian, amalan kita ini Jumat berkah nak pakai senjata, kecuali senjata macam itu kita pakai. Amalkan. Kita berharap bahawa sekali kita maju, kita akan tetap maju sampai kita dipanggil Allah. Saya tidak sempat menemani teman-teman saya yang di Jumat Berkah, tapi saya tetap perhatian, saya catat. Kebetulan saya juga menulis di Gema, datang Gema, saya catat tanggal ini di sini, hari di sini, imam ini, penceramah ini. Sudah kesekian puluh kali berpindah-pindah tempat. Dengan banyaknya kelompok-kelompok jamaah subuh, gerakan subuh ini, ada yang dari pemuda, ada yang dari orang tua, ada yang gerakan berteman dari BBC, dan dari bapak-bapak kita yang lain, dan yang gerakan oleh orang tua, oleh orang muda dan sebagainya. Ini adalah hal yang baik karena kita bersilaturahmi, berjumpa, setiap saat berjumpa. Dialah yang mendorong kita makmur dan maju. Pak Amir selalu mengingatkan jamaah ketika bicara masalah sejarah. Aceh maju dengan ulama, Aceh menang dengan ulama, Indonesia menang dengan doa dan gerakan ulama. Berapa banyak ulama-ulama kita yang berjuang, ditahan Belanda, ada yang dibunuh, ada yang dipenjarakan. Sehingga mereka sekarang, mereka tidak mengharapkan diri diangkat jadi pahlawan nasional, tapi kita mengenal jasa-jasa mereka banyak. Di Aceh, di Busik, di Tiro, yang wanita-wanita itu yang ada di tempat lain di Aceh ada yang menjadi laksamana, Jenderal Bintang 4 kira-kira dalam pemahaman sekarang. Apa namanya? Kemala Hayati, Cud Mutia, Cud Nyahdin. Ibu-ibu juga jadi pahlawan. Gerakan kita ini diberi Allah keberkatan. Gerakan subuh ini mudah-mudahan diberi Allah kesempatan bergerak terus. Dari generasi ke generasi, maksud kita apa Ibrahim? Kita ini sebentar lagi dipanggil Allah. Lebih saya yang sudah tua ini, umur saya sekarang
87 tahun hitungan miladiah. Sudah hampir penuh 89 tahun puasa ini dengan hijriah. Bulan puasa, ujung puasa saya masuk ke 89, 90 nanti penghujung puasa. Allah masih memberi kesempatan. Oleh sebab itu kita bersyukur juga. Saya bersyukur dalam keadaan antara sakit dan kuat. Kita sempat datang begini kemari amalan. Tadi saya merasa apakah saya sempat bangun memberikan kajian ini atau tidak. Saya lupa bawa obat, saya ada obat begitu jantung saya mengolah sama makan obat tadi. Saya bernafas ketika dari sholat, tarik nafas lepas nafas, tarik nafas. Allah memberi bantuan. Ya Allah, sekurang-kurangnya saya sehat untuk memberi kajian di pagi ini. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu dimanapun kita berada, hidupkan kajian-kajian agama, kajian-kajian dan pembicaraan agama. Minta bantuan Allah, cari penceramah dan sebagainya, terutama yang urusan kita di masjid-masjid itu, supaya tetap di tempat, di semua tempat, semua badan itu, semua lembaga sempat memberikan kajian agama. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu sekalian, kita mendengar kajian dari Masjid Raya setiap saat, pagi, sore, kajian itu. Keterangan Pak Amin dibilang sampai ke Malaysia didengar orang. Sebagian besar Aceh didengar orang, tapi kadang-kadang orang malas daripada menyetir radio yang harganya di bawah 100.000, lebih baik menonton TV. Kadang-kadang begitu. Cuma sebagian ibu-ibu, sebagian bapak-bapak di pedesaan, tidak mereka dengar. Saya sampai ditanyai, apa benar ini saya pernah dengar suara bapak yang di radio? Ya, saya bilang. Hari malam-malam Jumat seperti kemarin malam tadi selang hari saya mengisi acara di minggu pertama, di Jumat pertama, Kamis malam, ketiga, kalau ada kelima, yang lain diisi oleh teman saya Pak Amin, yang jelas pagi-pagi Kamis yang diisi ke sejarahnya, ke bagian sejarah. Kemarin cerita tentang 4 orang ulama Aceh yang bukan ulama tingkat Aceh, ulama secara internasional, pernah belajar mereka di tanah Arab sana. Yang penting apa? Ilmunya, kajiannya. Oleh sebab itu saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada namanya kajian, kita dengar kajian itu, dengar. Sekarang kan mudah, sambil tidur pun bisa belajar. Belajar itu tidak boleh berhenti, terutama kajian Al-Quran. Pelajari Al-Quran dan ajarkan kepada orang lain Al-Quran itu. Tidak hanya belajar baca, tapi belajar sampai ulumul Qurannya. Sejarah Al-Quran, penyusunan Al-Quran, yang penting tafsirnya Al-Quran. Di sini tersedia, saya bilang sama teman-teman ini, saya sudah beli Lubabut Tafsir, ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir yang lebih panjang, dipendekkan, namanya Lubabut Tafsir. Ada, saya beli di sini. Saya bilang kepada bapak-bapak di sini, baca sekurang-kurangnya, baca Al-Quran dan baca terjemahan, habis itu baca tafsir. Semuanya perlu itu. Wa ma'ata, demikian juga kajian hadis. Wa ma'ata Rasul faqudhuhu wa ma nahakum anhu dan anhu fantahu. Tak boleh baca tafsir tu, mesti baca hadis. Hadis dibaca, disiapkan sebagai penceramah. Umpamanya saya sudah menyiapkan hadis. Yang kajian ini akan saya paparkan nanti pada minggu-minggu yang akan datang di Masjid Raya. InsyaAllah secara pelan-pelan saya tulis kajian-kajian ini sampai sekarang. Dengan hari sekarang kira-kira sudah akan ada 837 kajian. Pelan-pelan sudah 20
20 tahun sejak tahun 2002 saya diajak Pak ini almarhum Pak siapa yang militer kolonel ini Pak Mesir Raya Hanafi Pak Hanafi lupa nama yang sudah meninggal almarhum yang mana staf di Mesir Raya dulu yang orang dari Jawa Barat kolonel pernah jadi pemimpin dewan sekretari dewan ketika tentara itu bukan dipilih dan ditunjukkan oleh kelompok mereka untuk jadi anggota dewan pernah jadi anggota dewan dan memimpin dewan sekretaris dewan. Dia ajak saya pas hari itu ada acara di kantor gubernur ketemu saya dibilang Pak Jana bisa diisi acara di Mesir Raya insya Allah bisa dari 2002 ketika saya berpulang dari Jakarta insya Allah sampai sekarang sudah 2023 sudah tahun ke-21 karena di masjid ini insya Allah dengan izin Allah dari awal sampai akhir sudah berkiprah saya di sini dengan izin Allah bukan karena menyombongkan diri sejak tahun 1980 berarti sekarang sudah 43 tahun jadi tidak ada bukan saya sendiri yang bergerak bapak-bapak yang lain semua ikut serta membangun masjid ini termasuk Pak Ruslan yang merancang ini tanpa gambar kira-kira gambarnya di kepala beliau sehingga masjid ini jadi begini pelan-pelan akhirnya begini masjid ini kalau dilihat bukan di dusun ini bukan di lurah ini ini sekarang ini masih kami ini bagian daripada Jelingki jadi bukan kampung yang bikin dusun bagian dusun sekarang apa namanya bagian dusun Jurung yang bikin ini 1/6 daripada Masjid Jelingki daripada kampung Jelingki ada orang di sini tapi penduduknya mungkin lebih separuh penduduk Jelingki di sini tapi kami belum diberi kesempatan bergerak sendiri sarananya insya Allah sudah cukup sudah ada masjid sudah ada kuburan. Kalau acara-acara biasa ini, acara-acara masyarakat di sini meninggal perkawinan ini itu sebut sebenarnya bukan merdeka. Kita bergerak sendiri di sini. Kami sendiri yang urus orang tua di sini. Bapak Ibu sekalian inilah yang lebih penting saya beri kajian semoga semua kita bapak-bapak kami yang sudah lanjut usia pun selama kita masih bisa berjalan pergi terus menerus kita tak boleh berhenti belajar. Kadang-kadang kata orang begini dalam bahasa Aceh yang meret malu mau tunggu lima pijul iktidat ini hijau tinokan yang meret jadi saya meret mau jeput mencontoh perlu dia karena iktidat ini hijau anak naik baju tak bicara lagi baju anak lima yang tumbuh baju dari itu baju itu etibarnya orang yang sudah ada ilmu ada kadarnya dia mau belajar terus tapi yang ilmunya belum cukup dan mau belajar merasa diri sudah cukup padahal dia masih lapar masih belum cukup itulah takbirnya daripada ungkapan orang tua orang kita di Aceh. Sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian belajar itu bukan hanya harus di kelas bukan hanya harus ada guru belajar guru suku dan di guru suku buku-buku bacaan ini sekarang internet ini itu dengan terlalu banyak ambil kaitannya dengan mensos itu apa namanya urusannya macam-macam itu yang hoax itu ambil yang sudah jelas benarnya dari bacaan-bacaan kita di buku-buku agama pelajari sejarah Islam pelajari tafsir pelajari hadis
pelajari biografi ulama, biografi sahabat Nabi untuk jadi pedoman kepada kita. Kita ambil yang bisa kita ambil. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya sudah sedikit panjang bicara karena kesempatan bicara ini juga terbatas, tidak selalu ada. Oleh karenanya saya minta maaf kalau itu lebih, dan barangkali ini senjata ampuh kalau kita mau hidup bukan di bawah gangguan syaitan. Amalkanlah Bapak-bapak, bacaan yang mudah, baca 100 kali tiap hari pagi, kita akan diselamatkan Allah dari gangguan syaitan yang kena datang. Semoga ada manfaatnya atas apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lebih, yang salah saya yang salahkan, yang benar milik Allah, yang salah milik saya, maafkanlah kalau tidak benar. Kemudian di kesempatan ini pula saya minta berbanyak maaf kepada teman saya yang sanggup saya ini bergerak seperti semula. Saya sudah tua tapi masih diberi Allah usia begini. Teman saya yang sekretaris daripada badan ini, almarhum Pak Tarmizi Rajab, telah berpulang ke rahmatullah. Dia lebih aktif dari saya dalam mengurus masalah-masalah ini. Sekarang ini sudah diurus Pak Ibrahim, Pak Salam dan teman-teman yang lain, supaya urusan Jumat Berkat harus jalan sampai akhir masa. Kita akan generasikan kepada generasi penerus, dan mudah-mudahan semua gerakan-gerakan ini tidak ada yang cekcok, tidak ada yang saling protes memprotes. Kalau ada orang yang juga bikin Jumat yang lain, silakan. Tapi Jumat Berkat tetap Jumat Berkat yang model salatnya pakai sajadah. Ada ceramah sedikit, insya-Allah. Semua dengan bantuan Allah, bantuan teman-teman telah berjalan sampai sudah berapa tahun ini. Sudah dalam awal tsunami ini sudah berhenti, tapi ini sudah ke berapa 50-an kali. Sebab tiap Jumat itu 1 tahun 52 kali, 53 kali. Begitulah pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemampuan, keberkatan, kegiatan-kegiatan di perusahaan semua. Saya dan teman-teman saya semuanya dalam mengelola ini, insya Allah akan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Kita bermanfaat, orang lain juga bermanfaat. Allah memberi bantuan kepada kita sekarang. Dengan adanya ini kita dilindungi sekarang. Malaikat menabarkan sayap melindungi kita dalam masjid ini. Bapak-bapak sejak tadi jangan lupa iktikaf. Dengar kajian, kita dapat banyak macam pahala. Salat sunat, sembahyang jamaah, dengar kajian, ini semua dipahalai oleh Allah, insya-Allah. Sambunglah bapak-bapak sekalian urusan ini sehingga sampai akhir ayat kita, atur generasi kita berikutnya, terus menerus keadaan ini akan terjadi. Dan setelah dimulai di Banda Aceh, sekarang hampir semua kota-kota di kota-kota kabupaten sudah melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan kita. Mudah-mudahan itu akan berjalan di Aceh, sebab Aceh ini negeri syariah. Mudah-mudahan ini jalan secara perlahan-lahan dan pasti. Mudah-mudahan Allah membantu kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.